Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Pomah berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini berdasarkan keputusan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing atau di sekolah lingkungan lain. Nah, selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Pak Andi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan maaf kalau mengganggu waktunya. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Nanang yang sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Pomah. Yang pertama Pak, langsung saja di sini saya mau bertanya. Yang pertama itu, selama ini Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana itu Pak? Anda mengidentifikasinya Pak? Ya, terima kasih Pak Andi. Untuk di kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan yang ada di sekolah yang tadi pertanyaannya adalah dilema etika atau bujukan moral, di mana saya melihat bahwa kasus dilema etika atau benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya adalah pilihan yang benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Mungkin itu Pak Andi. Oke Pak Nanang, terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terima kasih. Untuk mengambil keputusan di sekolah kita, yang pertama sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan, yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan. Siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, terus menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. Jadi keputusan itu kita lihat apakah sudah benar atau belum. Ini itu Pak Andi. Terus selanjutnya Pak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini Pak? Oke, langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mengatasi berbagai masalah atau kita menemukan solusi. Yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis benar salahnya kasus. Yang keempat, membuat alternatif solusi yang nanti bisa memberikan jawaban yang bijaksana. Yang selanjutnya, membuat keputusan yang tidak memihak satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, melihat lagi keputusannya. Itu Pak. Oh iya Pak, terus hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Anda anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yaitu diantaranya hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya dilema tersebut.
kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusi. Terus selanjutnya Pak, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, tantangan untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang dilakukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan atau dikedepankan. Terus, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal, Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, itu apakah Anda langsung menyesuaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk jadwal di dalam lapangan kita tidak terpaku oleh jadwal. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kami tidak punya jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Terus selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat langsung atau adalah orang-orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan secara langsung. Oke Pak, terus gini Pak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dan teman-teman yang bisa ambil dalam kasus di lapangan, pelajaran yang dapat dipetik pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat, baik atasan maupun bawahan atau guru. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus menerima dengan kelonggaran hati, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan secara musyawarah bersama-sama. Yeah. Terima kasih Pak, ini untuk wawancara hari ini banyak sekali yang saya petik untuk pelajaran hari ini. Yang pertama adalah melihat kasus dilema etika, yaitu benar melawan benar, yang tadi terus benar melawan salah, yang benar melawan benar yaitu di mana situasi terjadi ketika harus memilih untuk keputusan. Keduanya adalah pilihan yang benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan tadi yang benar lawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah.
Dan selanjutnya tadi yang dari pembelajaran yang kita petik pada kasus dilema etika, Bapak Irawan sebelum pengambilan keputusan itu banyak-banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan, setiap keputusan pasti membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih Ya, dari terima kasih. Akmal untuk hari ini wawancaranya. Cukup sekian untuk waktunya. Terima kasih, Pak. Ya, Saya lanjut semoga lagi. sukses sampai ke depannya. Nggih, amin. Matur nuwun nih, Pak. Ya. Nggih. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Nati, Kepala Sekolah SDN 1 Pomah. Di sini saya untuk perlengkapan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terus selanjutnya langsung mau Ibu Nati, matur nuwun waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dilema etika nih Pak, saya itu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus yang terjadi itu melanggar hukum, maka sudah tentu benar-benar salah. Namun jika bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut bisa disebut adalah dilema etika. Bu. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Pomah ini, terutama gini Bu, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya tentu dalam pertama itu adalah melakukan identifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang yang paling benar dan keputusan itu bisa menguntungkan banyak pihak tentunya Pak. Merugikan ya. Terus dari itu langkah-langkah Bu, atau langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Oh ya, dalam langkah-langkah mengambil keputusan tersebut, untuk yang pertama itu adalah saya mencari atau menentukan penyebab masalahnya itu dulu. Kita menentukan penyebab masalahnya, terus biasanya saya juga mencari siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, terus menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kita mencari informasi lebih banyak dari orang-orang yang paling dekat. Terus selanjutnya biasanya saya melakukan diskusi dengan warga sekolah atau warga-warga di sekitar sekolah. Terus saya membuat beberapa solusi keputusan, dan yang terakhir itu dari beberapa solusi itu saya menimbang lagi keputusan yang paling baik dan tentunya yang tidak merugikan banyak pihak Pak. Oke Bu. Terus dari tadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Dalam dilema etika ini tentunya saya melakukan analisis kasus. Jadi saya melakukan analisis, kemudian selanjutnya itu adalah menentukan solusi. Yang tentunya solusi itu saya
saya pertimbangkan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tentunya tidak lupa selalu mengedepankan kepentingan umum dari berbagai pihak agar keputusan yang saya ambil itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Terus setelah itu hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam etika, Ibu? Ya, tantangan itu masalahnya kan dalam dilema etika ini sama-sama benar nih, kedua itu sama-sama benar dalam mengambil keputusan yang dapat diambil itu tentunya harus dapat menguntungkan kedua belah pihak dan supaya tidak merugikan pihak-pihak yang lain tentunya, Pak. Oke. Apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, untuk memutuskan mungkin kalau masalah yang ringan-ringan saja bisa saya ambil dalam waktu itu. Tapi kalau untuk masalah yang berat saya melakukannya sesuai dengan langkah-langkah tadi, diantaranya dengan menentukan penyebab masalah, dengan menentukan siapa yang terlibat, dan tentunya dengan berdiskusi dengan warga-warga sekitar dan pihak-pihak sekolah yang berkaitan. Oke. Terus selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya seringkali bekerja sama dengan warga sekolah, terus dengan stakeholder atau wali murid, atau mungkin di sini ada komite sekolah, tentunya dengan melakukan pendekatan secara personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi dengan banyak melakukan diskusi akan lebih mudah mengambil keputusan. Gini, Bu, yang terakhir mungkin ini dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dari pengambilan keputusan di dilema etika ini? Tentunya pembelajaran yang saya ambil, saya bisa mengambil keputusan yang terbaik dan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu nanti berguna untuk warga sekitar atau orang lain. Jadi sebuah permasalahan itu dijadikan solusi untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk semuanya. Oh, jadi Ibu matur nuwun. Jadi pembelajaran yang dapat Anda petik dari ini adalah pembelajaran yang bisa atau yang dapat bisa diambil, yaitu Ibu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik, Ibu. Mungkin untuk wawancara cukup sekian, Ibu. Terima kasih waktunya. Mungkin lain waktu bisa dilanjut lagi.